Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba mendemonstrasikan bagaimana cara kita men-setting benda kerja, men-setting tool di kontrol Fanuc series OITF. Ya, ini mesin bubut menggunakan kontrol Fanuc dengan seri OITF. Langkah pertama, kita akan mereferensi mesin dulu dengan cara kita buka emergency-nya. Kemudian mode referensi di sini. Kemudian kita bisa menekan sumbu X positif, kemudian Z positif, sehingga dia akan memposisikan ke posisi X0 dan Z0. Kita lihat di sini di mesin posisinya dia sudah posisi 0. Berikutnya kita akan memasang benda kerja dan kita akan coba memasang tool. Untuk memasang benda kerja kita masuk di menu workpiece di sini. Kemudian kita bisa memilih stock size. Kemudian saya akan mencoba atau memilih workpiece nomor 3 di sini. Atau misalkan kalau di sini tidak ada tampil benda kerja yang sudah ada di sini, Bapak Ibu bisa menekan tombol add. Kemudian kita bisa menginput sesuai dengan material yang kita inginkan. Baik, misalkan saya ingin menggunakan yang nomor 3, yaitu diameter 40, kemudian panjangnya 120, kemudian ada inner diameternya, yakni diameter 20 dengan panjang 60 di sini. Saya klik OK. Kita klik OK lagi. Benda kerja sudah terpasang seperti ini, Bapak Ibu. Kemudian kita akan memasang toolnya. Ya, ini masuk di mesin operasi, kemudian tool management. Misalkan saya akan menggunakan pahat rata luar yang insertnya adalah 80 derajat di sini. Kalau misalnya tidak sesuai dengan yang di mesin Bapak Ibu bisa menggunakan edit atau Bapak Ibu bisa menggunakan add di sini. Kemudian kita bisa memilih tool, bisa memilih insertnya, dan juga kita bisa menginputkan parameter atau dimensi toolnya dengan cara di tool parameter di sini atau insert parameter di sini. Saya nomor 4 di sini, saya letakkan di nomor 1. Kita pilih add to tool turret, tool stasiun nomor 1. Ya, ini dia sudah terpasang di nomor 1 di sini. Kemudian saya akan coba memasang internal tool atau pahat rata dalam. Kemudian saya pasang ke nomor 4 misalkan. Yaitu ada pahat luar dan pahat dalam, di mana pahat luarnya terpasang di tool nomor 1, kemudian pahat dalamnya terpasang di nomor 4. Kita klik OK. Nah, kemudian dari sini kita akan coba men-setting. Caranya sama persis. Untuk men-setting X, jadi kita akan coba sayatkan benda kerja, kemudian diukur, kemudian nilainya itu dimasukkan di offset mesin. Maka langkah pertama kita harus memanggil dulu toolnya dulu. Masuk di mode MDI. Berikutnya adalah masuk di program. Dari sini kita bisa menginputkan programnya. Kita masukkan G54 karena saya ingin acuan tool saya ke G54. Kemudian kita masukkan toolnya T101 T101. Kini bisa kita tulis T0101, yaitu T1 di sini adalah tool turret nomor berapa, kemudian 01 belakangnya adalah offset tool nomor 1. Kita tekan EOP untuk mengakhiri bloknya, kemudian kita tekan insert. Maka dia akan seperti ini, Bapak Ibu. G54 T101, kemudian ada EOP. Ini sudah selesai, kita tinggal tekan cycle start. Nah, maka dia sekarang sudah aktif T-nya dengan acuannya berdasarkan pada G54. Berikutnya kita akan memutar spindle-nya menggunakan mode yang sama, yaitu MDI. Kemudian kita putar spindle-nya. Misalkan saya putar 800 rpm, kodenya adalah S spindle, kemudian 800 adalah jumlah putaran spindle-nya. Kemudian putarannya adalah searah jarum jam, yakni M03, N3, atau bisa menulis M03 itu sama saja. Kemudian diakhiri dengan EOB, end of block. Kemudian kita tekan insert S800 M3. Kemudian kita tekan cycle start. Maka akan mesin berputar. Berikutnya kita akan coba menjalankan tool turret menuju ke benda kerja dengan cara kita masuk ke mode jog, yaitu kita pilih yang mode jog di sini. Kemudian
kita bisa mengarahkan ke Z-nya di sini, kemudian kita arahkan ke negatif sehingga dia akan menuju ke arah sini. Seperti ini. Kemudian X negatif juga. Nah, kalau dirasa simulasi 3 dimensi di sini menyulitkan Bapak Ibu untuk tampilannya, Bapak Ibu bisa menekan view, kemudian kita bisa menekan 2D view sehingga dia akan tampil lebih jelas dan lebih mudah untuk kita men-setting tool kita. Ini kita sentuhkan Bapak Ibu, Z, ini kita dekatkan, kemudian X-nya saya dekatkan lagi. Nah, di sini saya akan coba menyayatkan dulu. Kita akan coba men-setting di sumbu X-nya. Misalkan seperti ini. Kemudian saya gerakkan atau saya sayatkan secukupnya saja. Kemudian saya tarik ke belakang Z-nya. Nah, di sini kita matikan dulu spindle-nya untuk kita mengukur benda kerja. Bisa menggunakan MDI dengan cara kita menginput M05 atau kita bisa cukup menekan tombol reset. Mesin sudah berhenti. Kemudian kita bisa memasukkan measure diameter. Kemudian di sini hasil sayatannya di sini kita klik, maka akan muncul diameter hasil sayatnya adalah 39,632 di sini. Nah, ini nilai ini yang akan kita masukkan di data tool nomor 1. Masuk di offset sebelah sini. Kemudian kita masukkan di offsetnya, yaitu offset tool di sini. Kemudian kita arahkan ke X aksisnya. Tetapi ingat, kita tidak bisa menggunakan yang di where, tapi kita menggunakan yang geometri Bapak Ibu. Kalau where ini adalah selisih tool yang aus, misalkan setelah digunakan atau dia ada pergeseran atau perubahan ukuran, maka kita bisa menyisipkan ukuran selisihnya adalah di sini. Tapi karena kita setting awal, maka kita masuknya di geometri. Di sini kita bisa menginputkan diameternya, yaitu 39,632 dengan cara kita menekan X dulu. Ya, ini kita harus mendeklarasikan dia sebagai X. Kita maunya X 39,632, maka kita tulis X dulu. Lalu kemudian kita masukkan 39,632. Kemudian kita bisa menekan measure. Maka otomatis nilainya akan terinput di sini Bapak Ibu. Saya ulang lagi, X 39,632, kemudian langsung kita masuk ke measure. Maka otomatis nilainya akan masuk di sini Bapak Ibu. Langkah selanjutnya adalah kita men-setting sumbu Z-nya untuk tool nomor 1 di sini. Saya tutup dulu measure-nya. Accept measure, kemudian saya putar spindle-nya menggunakan mode jog yang sama. Kita putar spindle-nya. Tidak perlu lagi kita memutar spindle menggunakan MDI karena kita sudah menginput program yang sebelumnya. Maka kita tinggal menekan tombol putaran searah jarum jam saja, maka dia sudah akan berputar. Nah, seperti ini. Berikutnya kita akan mencoba menyayatkan atau mensentuhkan benda kerjanya. Ini saya kecilkan dulu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kita langsung masukkan di kolom Z-nya di sini. Arahkan kursor ke Z. Kemudian kita masukkan Z0 karena di sini saya ingin tool posisi di sini adalah sebagai Z0-nya. Tinggal kita tekan measure. Saya ulang lagi. Z0 kemudian ditekan measure. Maka nilainya sudah terinput Bapak Ibu. Nah, di sini sudah masuk programnya. Kalau misalkan Bapak Ibu menginputnya benar, otomatis kalau programnya di sini sudah ada, maka dia tampilnya seperti ini. Ya, ini dia pas di permukaan benda kerja seperti ini, gambar garis lintasan kerjanya. Ini saya masukkan di display dulu, show trace supaya dia hilang. Baik, ini untuk setting tool nomor 1 sudah selesai Bapak Ibu. Kita tinggal jauhkan benda kerjanya atau jauhkan toolnya. Kemudian kita tekan reset. Kita jauhkan X-nya. Langkah berikutnya kita memanggil tool nomor 4. Nah, kita panggil pahat dalamnya dengan cara kita masuk ke MDI mode di sini.
Kemudian di sini kita tampilkan masukkan ke program. Berikutnya adalah kita masukkan langsung G54 T404. Kemudian tekan EOB untuk mengakhiri bloknya dan tekan insert. Kemudian langsung di cycle start. Nah, maka dia sekarang sudah berganti ke tool nomor 4 atau paha dalam dengan acuannya G54. Cara settingnya juga sama. Kalau yang untuk paha dalam, kalau untuk paha luar dia disesuaikan di luar, kemudian kalau untuk paha dalam dia disesuaikan di bagian dalam sini Bapak Ibu. Untuk Z-nya sama, kita sentuhkan di permukaan benda kerja untuk Z0 nya. Kita masukkan di view lagi 2 dimensi untuk lebih mudah. Kemudian kita putar spindle-nya masuk ke jok. Kemudian kita putar spindle-nya. Kemudian kita arahkan tool-nya. Kemudian yang X seperti ini misalkan. Ini saya kecilkan dulu. Nah, seperti ini. Kemudian saya sayatkan. Nah, ini sudah selesai. Saya mundurkan. Saya reset. Saya ukur diameter hasil penyayatan saya di sini. Masuk di measure diameter. Saya klik yang sudah disayat, dia ketemu 20,776. Langsung saja kita masukkan di parameter toolnya, masuk di offset, kemudian di offset di sini. Jangan lupa dimasuknya di geometri. Kita arahkan toolnya di sini nomor T4, maka kita arahkan di kolom tool nomor 4. Sebelah sini Bapak Ibu. Berikutnya tinggal kita masukkan X, karena ini sebagai diameter yaitu X. Kemudian kita masukkan 20,776. Langsung kita tekan measure. Saya ulang lagi, tekan X 20,776, kemudian tekan measure. Maka dia akan teridentifikasi sebagai ini, sebagai untuk X aksisnya. Berikutnya kita exit dulu pengukurannya. Kemudian ini kita sentuhkan ke permukaan benda kerja. Kita putar spindle-nya, kita arahkan toolnya, kemudian kita sentuhkan toolnya seperti ini. Langsung masuk ke kolom Z di baris tool nomor 4. Arahkan kursornya ke kolom Z dan baris tool nomor 4. Kemudian masukkan di situ Z0, langsung measure. Maka dia otomatis teridentifikasi sebagai seperti ini Bapak Ibu. Sudah selesai, kita jauhkan dulu Z-nya. Kemudian kita tekan reset. Baik, itu adalah cara kita untuk men-setting tool X0 dan Z0 setiap toolnya. Kalau untuk paha luar kita menyiapkan bagian luar, yang untuk paha dalam kita menyiapkan bagian dalam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.